Yo, smart people. Balik lagi sama saya Edke. Apa kabar? Semoga nggak makin pusing sama hidup ya. Hari ini kita nggak akan bahas politik, nggak akan bahas drama selebriti yang itu-itu aja. Hari ini, saya mau ajak kalian mikir sedikit lebih dalam tentang sesuatu yang mungkin kalian lihat cuma sebagai perhiasan. Kita akan bicara soal lapis lazuli, batu biru. Kedengarannya sepele? Tunggu dulu. Saya jamin setelah nonton ini, cara kalian melihat batu ini bakal berubah total. Karena di balik warnanya yang keren, ada sejarah, ada filosofi, ada sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar batu bagus. Kita sering banget kan meremehkan hal-hal di sekitar kita. Lihat batu, ya udah batu. Lihat warna, ya udah warna. Tapi pernah nggak sih kalian berhenti sejenak dan bertanya, kenapa ini bisa begini? Nah, lapis lazuli ini salah satu contohnya. Ini bukan sekadar batu biru yang ada di cincin atau kalung. Ini adalah simbol peradaban. Saksi bisu sejarah ribuan tahun, dari Firaun sampai pelukis legendaris. Ini adalah bukti bahwa alam bisa menciptakan sesuatu yang begitu indah sekaligus punya makna yang luar biasa dalam. Jadi, siapkan kopi kalian, duduk yang nyaman, dan buka pikiran kalian. Kita akan bongkar 5 fakta tentang lapis lazuli yang mungkin selama ini luput dari perhatian kalian. Saya nggak akan kasih kalian omong kosong. Ini semua fakta, data, dan sejarah yang bikin kita sadar. Kadang hal terkecil pun punya cerita terbesar. Ini bukan cuma soal batu permata, ini soal bagaimana manusia memaknai sesuatu. Penasaran? Bagus. Karena rasa penasaran itu tanda orang cerdas. Let's get started. Fakta pertama, dan ini yang paling mendasar. Lapis lazuli itu dianggap simbol kebijaksanaan. Sekarang, coba pikir. Kenapa sebuah batu bisa diasosiasikan dengan kebijaksanaan? Ini bukan omongan dukun atau paranormal ya. Ini soal persepsi manusia selama ribuan tahun. Di Mesir kuno, para hakim memakai jimat lapis lazuli yang diukir dengan simbol Dewi Kebenaran, Ma'at. Mereka percaya batu ini membantu mereka membuat keputusan yang adil dan bijaksana. Logikanya di mana? Mungkin warnanya yang biru tua, dan dalam seperti langit malam atau lautan dalam, bikin orang merasa tenang, fokus, dan bisa berpikir jernih. Ini menarik, karena pada dasarnya, ini adalah tentang psikologi warna dan simbolisme yang dibangun oleh peradaban. Ketika Anda melihat warna biru yang pekat itu, ada efek menenangkan pada sistem saraf. Ketika pikiran tenang, Anda bisa berpikir lebih logis, lebih bijak. Jadi ketika budaya kuno mengatakan batu ini membawa kebijaksanaan, mereka mungkin tidak salah. Mereka hanya menjelaskan fenomena psikologis ini dengan bahasa spiritual dan simbolik. Mereka menghubungkan ketenangan batin yang didapat dari memandang batu ini dengan kemampuan untuk berpikir lebih baik. Jadi ini bukan klinik, ini sains observasi kuno. Cerdas kan? Sekarang kita masuk ke bagian teknisnya, tapi tetap menarik. Kenapa warnanya bisa biru begitu? Bukan dicat jelas. Warna biru yang ikonik dari lapis lazuli ini datang dari sebuah mineral bernama lazurit. Perhatikan ya, lapis lazuli itu nama batunya, lazurit itu nama mineral di dalamnya. Jadi sebuah batu lapis lazuli itu sebenarnya campuran dari beberapa mineral, tapi lazurit inilah yang jadi bintang utamanya, yang memberikan pigmen biru elektrik itu. Semakin tinggi konsentrasi lazurit, semakin biru pekat dan semakin mahal harganya. Selain lazurit, biasanya ada bercak-bercak emas. Itu bukan emas beneran, ya. Jangan coba-coba dikerok. Itu adalah mineral pyrite. Dan kadang ada juga guratan-guratan putih, itu dari calcite. Kombinasi dari biru tua lazurit, kilau emas pyrite, dan putih calcite inilah yang membuat setiap batu lapis lazuli itu unik seperti sidik jari. Nggak ada dua yang sama persis. Jadi, saat Anda memegang lapis lazuli, Anda sebenarnya memegang sebuah ekosistem mineral mini. Sebuah komposisi geologis yang terbentuk jutaan tahun lalu. Bukan sekadar batu, tapi kanvas alam. Ini fakta yang menurut saya paling gila. Di zaman Renaissance, lapis lazuli harganya lebih mahal dari emas. Kenapa? Karena batu ini adalah satu-satunya sumber untuk membuat pigmen warna yang disebut ultramarine. Bayangkan, para seniman seperti Michelangelo atau Vermeer, kalau mereka mau melukis langit atau jubah Bunda Maria dengan warna biru yang paling cemerlang dan tahan lama, mereka harus pakai ultramarine ini. Dan untuk membuatnya, mereka harus menggiling batu lapis lazuli kualitas terbaik menjadi bubuk super halus. Prosesnya rumit dan materialnya langka. Akibatnya, pigmen ini jadi simbol kemewahan dan status. Hanya patron atau klien yang super kaya yang bisa memesan lukisan dengan banyak warna biru ultramarine.
Ini seperti bilang, gua kaya banget sampai bisa bayar pelukis pakai batu permata. Jadi, kalau kalian lihat lukisan Renaissance dengan warna biru yang mencolok, ingatlah, itu bukan sekadar cat. Itu adalah lapis lazuli yang dihancurkan. Itu adalah kemewahan, status, dan dedikasi seorang seniman. Warna biru di lukisan itu, dulunya adalah sebuah batu dari pegunungan Afghanistan. Mind-blowing kan? Kita kembali lagi ke aspek kepercayaan. Banyak yang percaya batu ini membawa keberuntungan dan melindungi pemiliknya dari energi negatif. Sekarang, sebelum Anda bilang, ini klinik lagi, coba kita lihat dari sudut pandang psikologi. Apa itu energi negatif? Seringkali itu adalah rasa cemas, stres, pikiran buruk, atau ketakutan kita sendiri. Batu ini, dengan sejarahnya yang agung dan warnanya yang menenangkan, bisa berfungsi sebagai anchor atau jangkar psikologis. Saat Anda merasa stres, Anda melihat atau menyentuh batu itu, dan Anda teringat akan simbol kebijaksanaan dan ketenangan. Ini adalah efek placebo yang positif. Pikiran Anda yang kemudian menciptakan perlindungan itu. Batu itu hanya pemicunya. Sama seperti orang yang merasa lebih percaya diri saat memakai setelan jas mahal, atau tentara yang merasa lebih berani saat memegang panji-panji kesatuannya. Objek itu sendiri tidak punya kekuatan magis, tapi makna yang kita lekatkan padanya memberikan kekuatan pada pikiran kita. Jadi, apakah lapis lazuli melindungi dari setan atau santet? Saya tidak tahu. Tapi apakah ia bisa membantu melindungi Anda dari pikiran negatif Anda sendiri? Sangat mungkin. Dan bukankah musuh terbesar kita seringkali adalah pikiran kita sendiri? Fakta terakhir, dan ini menyangkut geopolitik dan realita yang pahit. Sumber utama dan tertua lapis lazuli di dunia ada di satu tempat, Sar Esang, di Provinsi Badakhshan, Afghanistan. Tambang ini sudah beroperasi lebih dari 6.000 tahun. Bayangkan, batu yang dipakai Firaun Tutankhamun kemungkinan besar berasal dari tambang yang sama yang masih aktif sampai hari ini. Ini adalah warisan geologis dan historis yang luar biasa. Batu-batu dari sinilah yang menempuh perjalanan ribuan kilometer melalui jalur sutra untuk sampai ke Mesir, Roma, dan Eropa. Namun, di balik keindahannya ada cerita kelam. Karena nilainya yang tinggi, tambang lapis lazuli ini juga menjadi sumber pendanaan konflik. Selama bertahun-tahun, keuntungan dari penambangan ilegal batu ini digunakan oleh berbagai kelompok bersenjata, termasuk Taliban, untuk membiayai perang mereka. Jadi, batu biru yang indah di etalas toko perhiasan itu punya sisi gelap. Dia adalah sumber keindahan dan kebijaksanaan, tapi juga sumber kekayaan yang memicu pertumpahan darah. Ini adalah ironi yang menyedihkan dan pengingat bahwa di dunia ini tidak ada yang hitam putih. Keindahan seringkali lahir dari tempat yang paling sulit dan penuh penderitaan. Jadi, setelah mendengar semua itu, apakah lapis lazuli di mata kalian masih sekadar batu biru? Atau sekarang kalian melihatnya sebagai potongan sejarah, simbol psikologis, pigmen seni yang lebih mahal dari emas, dan saksi bisu konflik geopolitik? Itulah gunanya kita belajar dan membuka pikiran. Hal-hal yang kita anggap sepele ternyata punya cerita yang luar biasa kompleks dan dalam. Ini bukan cuma tentang batu. Ini tentang bagaimana kita, manusia, berinteraksi dengan alam dan memberikan makna pada segala sesuatu di sekitar kita. Kalau kalian suka pembahasan yang membongkar hal-hal seperti ini, yang membuat kita berpikir lebih dalam, coba share video ini ke teman-teman kalian. Ajak mereka untuk tidak hanya melihat, tapi juga memahami. Diskusi di kolom komentar, saya mau tahu pendapat kalian. Mungkin ada fakta lain yang saya lewatkan. Atau mungkin kalian punya pengalaman pribadi dengan batu ini. Pengetahuan itu jadi lebih kuat kalau dibagikan dan didiskusikan. Jangan jadi orang yang menelan informasi bulat-bulat, pertanyakan, dan cari tahu lebih banyak. Terima kasih sudah nonton sampai akhir, kalian semua smart people. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya, supaya kita bisa terus belajar hal-hal baru yang menarik dan penting bersama-sama. Ingat, berhenti belajar adalah awal dari kebodohan. Saya Edki. And as always, let's make noise and stay smart. Ciao!